Pemirsa, Kementerian ESDM mengeluarkan peraturan izin penggunaan air tanah pada 8 Januari 2025. Tujuannya untuk mencegah eksploitasi air tanah di Jakarta, menjaga keberlanjutan air tanah, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kami hadirkan informasinya dalam segmen Telusur Kasus Wacana Stop Pakai Air Tanah, Selamatkan Jakarta. Ya sama aja sih, sama aja bohong lah ibaratnya, nggak akan banyak yang beralih juga, tetap aja pada pakai air tanah karena kualitas air pumpnya sendiri jelek lah. Pemerintah akan memperketat penggunaan air tanah di Jakarta karena muka air tanah yang semakin menurun setiap tahunnya. Nantinya masyarakat akan dialihkan menggunakan air pump. Namun, apakah ini solusi melihat kondisi air pump di Jakarta tidak baik-baik saja? Ikuti penelusuran kami. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan peraturan izin penggunaan air tanah yang mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 melalui Badan Geologi pada 8 Januari 2025 lalu. Tujuannya untuk mencegah eksploitasi air tanah di Jakarta yang memperburuk penurunan muka air tanah. Bagi pengguna air tanah lebih dari 100 meter kubik per bulan, wajib mengajukan izin ke Kementerian ESDM. Jadi nanti untuk daerah-daerah ini kita akan memberikan atensi khusus ini supaya tidak dilakukan eksploitasi berlebihan untuk air tanah. Jadi kita misalnya di daerah Jawa Barat itu kan cukup banyak daerah yang cukup kritis untuk cadangan air tanahnya, itu dalam rangka perizinan, penata kelolaan dan juga pengendalian ya kita juga akan batasi untuk pemanfaatan air tanah. Jika air tanah nantinya akan dibatasi, bagaimana kondisi air permukaan atau yang kita kenal sebagai pump? Tim Metro TV mengunjungi rumah salah satu warga di kawasan Jakarta Selatan yang beralih dari penggunaan air permukaan ke air tanah. Fajar dan keluarganya bertahun-tahun menggunakan air permukaan, namun kerap kesulitan sebab akses air tak 24 jam, belum lagi kualitasnya buruk. Saat ini dengan air tanah, tapi sebelumnya saya gunain pump juga. Berapa tahun itu gunakan pump? Pump kurang lebih sekitar 5 tahun. 5 tahun kemudian saya pindah rumah, lalu ya pakai air tanah. Karena air pumpnya sendiri itu kualitasnya kurang bagus ya. Kualitas kurang bagus, terus jam 9 air mati. Jam 9 air mati, baru nyala lagi jam 3 pagi. Nah itu sangat ganggu aktivitas sih. Sempat ada keluhan tidak menggunakan air tanah? Air tanah justru enggak. Justru air tanah itu ya bagus ya kualitasnya. Cuman emang kita nggak bisa buat minum lah. Kita nggak mau buat minum gitu. Kalau minum kita beli sendiri. Jadi untuk apa saja biasanya? Air tanah kita itu untuk cuci, untuk mandi. Itu paling buat nyiram-nyiram. Kalau sehari-hari sih bagusnya sih kalau menurut saya sih air tanah. Kenapa? Air tanah karena selama ini saya pakai tuh nggak ada kendala, nggak ada mati lah atau apa. Jadi bagus aja gitu. Jadi nggak mengganggu aktivitas lah. Mungkin kalau air pump kitanya bagus ya gitu pelayanannya. Ya mungkin kita bisa beralih lagi pakai air pump. Pemirsa, meski muka tanah atau permukaan tanah di Jakarta ini semakin menurun setiap tahunnya, tapi ternyata ada tren yang positif. Kita lihat ini adalah peta penurunan tanah cekungan air di Jakarta yang diukur pada 2015 sampai 2023. Nah, yang warnanya semakin gelap, ini berarti laju amblesan sentimeter per tahunnya semakin parah, ada di angka 5 sampai 5,5 cm per tahun. Sementara kita lihat ada peta berikutnya, peta konservasi air tanah pada akuifer tertekan atas tahun 2021. Nah, yang berwarna merah ini adalah daerah yang seharusnya tidak boleh menggunakan air tanah lagi. Rata-rata ada di Jakarta Utara, dekat dengan laut. Nah, kita lihat lagi peta berikutnya. Ini adalah recovery air tanah tertekan CAT di Jakarta. Yang berwarna biru itu artinya air tanahnya naik dalam artian yang positif sebanyak 57%, sementara yang turun ada di angka 43%. Nah,
Kenapa ini bisa membaik? Salah satunya adalah karena pemerintah ini membatasi penggunaan air tanah di Jakarta. Maka saat ini pemerintah juga telah menggulirkan peraturan di mana mereka yang menggunakan air tanah lebih dari 100 meter kubik per tahun, nanti peraturannya akan semakin diperketat. Badan Geologi Kementerian ESDM menyebut pembatasan air tanah sangat membantu pemulihan permukaan tanah di Jakarta, sehingga aturan ini diharapkan dapat membantu mencegah Jakarta tenggelam. Namun meski dibatasi bagi pengguna air di bawah 100 meter kubik per bulan, saat ini belum perlu mengajukan izin. Sasaran dari pengaturan itu sebenarnya adalah untuk semua yang memanfaatkan pengambilan air tanah. Akan tetapi khusus untuk yang mempunyai debit yang lebih dari 100 meter kubik per bulan. Jadi kalau kita melihat menghitung kebutuhan sehari-hari masyarakat umum itu hanya sekitar 20 sampai 30 meter kubik per bulan. Nah, ini kita batasi untuk mengatur, mengkontrol masyarakat yang memanfaatkan air tanah itu lebih dari 100 meter kubik per bulan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 17 tahun 2019, di mana di situ diamanatkan bahwa untuk kebutuhan memberikan pelayanan terhadap masyarakat itu diutamakan untuk memakai air permukaan sebelum diizinkan untuk mengambil air tanah. Jadi prioritas awal itu adalah menurut Undang-Undang 17 adalah pemanfaatan dulu air permukaan. Baru kalau tidak cukup atau tidak memenuhi syarat, boleh ngambil air tanah. Pemerintah memperketat penggunaan air tanah bagi mereka yang menggunakan air tanah lebih dari 100 meter kubik per bulannya. Tujuannya adalah untuk mencegah penurunan muka tanah di Jakarta. Kalau Anda pemirsa, setuju atau tidak? Dari Jakarta, tim liputan Metro TV. Usai jeda, Metro Siang masih akan hadir dengan berbagai informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.